Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aprito, saya dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 2 Unggulan Talang Ubi. Jadi di video ini saya bakal membahas atau menceritakan ulang melalui berita yang saya baca dari internet dan materi-materi yang sudah saya siapkan sebelumnya mengenai peristiwa yang terjadi di sekitar tanggal 17 Agustus 1945. Menurut suara.com, kronologi peristiwa Rengas Dengklok bermula ialah dari berita Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu tanggal 14 Agustus 1945. Penyerahan tanpa syarat itu terjadi setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Nah, jadi saya bakal menambahkan bahwa pengeboman itu terjadi 2 kali, yaitu pada tanggal 6 Agustus dan tanggal 9 Agustus di tempat yang berbeda. Pada tanggal 6 Agustus itu, bom pertama kali diluncurkan oleh sekutu di kota Hiroshima. Dan pada tanggal 9, bom kedua dijatuhkan oleh tentara sekutu di kota Nagasaki, Jepang. Lalu, berita terkait Jepang tersebut didengar oleh para pemuda yang bekerja di kantor Jepang. Mendengar peristiwa itu, para pemuda bergerak mendesak Soekarno dan Hatta mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, jadi tanggal kejadian peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945, yang dimana terjadi peristiwa penculikan Soekarno-Hatta diculik oleh para pemuda dibawa ke Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok terjadi kesepakatan antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda diwakili oleh Ahmad Subarjo dan golongan tua yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta. Kesepakatan itu berisi tentang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lebih lanjut, kronologis peristiwa Rengas Dengklok terkait dengan kesepakatan antara golongan tua dan muda ialah sebagai berikut. Menurut suara.com. Yang pertama yaitu perundingan golongan tua dan muda cukup alot. Yang kedua, terjadi perselisihan terkait pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, golongan tua yang diwakili oleh Bung Karno dan Bung Hatta ingin proklamasi kemerdekaan dilalui melalui PPKI. Yang keempat, golongan muda menginginkan proklamasi kemerdekaan dilakukan secepatnya tanpa melalui PPKI. Jadi ada perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Penyebab perselisihan peristiwa Rengas Dengklok. Dalam perundingan tertentu, sejak tidak mungkin tanpa perselisihan. Berikut adalah kronologi peristiwa Rengas Dengklok dalam cakup perselisihan antara golongan tua dan golongan muda yang terhubung dengan PPKI. Golongan muda tak ingin membaca proklamasi kemerdekaan melalui PPKI yang menganggap PPKI sebagai badan bantuan Jepang. Sedangkan golongan muda khawatir jika proklamasi kemerdekaan dibacakan melalui PPKI akan dianggap sebagai pemberian dari Jepang. Nah, jadi itulah perselisihan antara golongan tua dan golongan muda. Golongan pemuda ingin menghindari adanya pengaruh dari Jepang. Peristiwa yang terkenang dalam sejarah kronologi peristiwa Rengas Dengklok ialah golongan pemuda berinisiatif menculik Bung Karno dan Bung Hatta lalu membawa keduanya ke Rengas Dengklok. Nah, jadi saya bakal menceritakan ulang menurut Wikipedia. Jadi ada 2 versi. Yang pertama tadi menurut suara.com. Ini menurut Wikipedia. Jadi saya mengambil materi dari internet dan saya juga membaca dari internet. Jadi kalau ada salah-salah saya mohon maaf. Menurut Wikipedia, peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wikana, Aidit, dan Hairul Soleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta.
Jadi intinya itu emang sama saja, tapi cara penjelasannya itu beda dari Wikipedia dan suara.com. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang untuk kemudian didesak agar mencepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan pemuda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Jadi ini kayak membandingkan antara Wikipedia dan suara.com. Di suara.com tadi itu terjadi pada pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan di Wikipedia itu terjadi pada pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat, tapi kurang tahu detailnya karena kita belum ada di peristiwa Rengas Dengklok tersebut, jadi belum tahu kepastian. Bagi saya belum tahu kepastian kapan jam yang betul, apakah pukul 3 atau pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi yang terpentingnya itu pokoknya peristiwa ini tuh terjadi dini hari, menjelang subuh menjelang pagi gitu. Jadi antara malam udah mau pagi tapi belum pagi, tapi belum subuh, dini hari. Oke, lanjut. Menghadapi desakan tersebut, Soekarno dan Hatta tetap tidak berubah pendirian. Sementara itu di Jakarta, Hairul dan kawan-kawan telah menyusun rencana untuk memperebut kekuasaan. Tetapi apa yang telah direncanakan tidak berhasil dijalankan karena tidak semua anggota peta mendukung rencana tersebut. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia rencana akan dibacakan Bung Karno dan Hatta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 di lapangan Ikada atau yang sekarang telah menjadi lapangan Monas, atau di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dipilih rumah Bung Karno karena di lapangan Ikada sudah tersebar bahwa ada sebuah acara yang akan diselenggarakan, sehingga tentara-tentara Jepang sudah berjaga-jaga untuk menghindari kericuhan antara penonton-penonton saat terjadi pembacaan teks proklamasi. Dipilih rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Teks proklamasi disusun di Rengas Dengklok di rumah Jiao Kisyong. Bendera merah putih sudah dikibarkan para pejuang di Rengas Dengklok pada Kamis tanggal 16 Agustus 1945 sebagai persiapan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena tidak mendapat berita dari Jakarta, maka Yusuf Kunto dikirim untuk berunding dengan pemuda-pemuda yang ada di Jakarta. Namun sesampainya di Jakarta, Kunto hanya menemui Wikana dan Mr. Ahmad Subarjo. Kemudian Kunto dan Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta, Fatmawati, dan Guntur. Ahmad Subarjo mengundang Bung Karno dan Hatta berangkat Jakarta untuk membacakan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada tanggal 16 Agustus tengah malam. Rombongan tersebut sampai di Jakarta itu pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Keesokan harinya, tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, pernyataan proklamasi dikumandangkan dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Suyati Melik menggunakan mesin ketik yang dipinjam atau tepatnya sebetulnya diambil dari kantor Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jerman Mayor Dr. Herman Kandeler. Jadi kemudian proklamasi dibacakan di depan rakyat Indonesia, nggak seluruh rakyat Indonesia sih, disaksikan oleh sebagian rakyat Indonesia yang ada di sekitar rumah Bung Soekarno. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun.